Adegan diawali oleh seorang anak yang terlihat berlari dan berteriak minta tolong di tengah-tengah hujan. Sesekali dia menoleh ke belakang seperti ada sesuatu yang memburu dirinya. Lalu ia bersembunyi di bawah jembatan kayu untuk mengecoh sang pemburu. Tiba-tiba di ujung terowongan muncul kepala berambut panjang mengamati dirinya. Yudi yang menyadari kehadiran makhluk tersebut semakin hilang akal dan ketakutan. Ia merangkak ke sisi lain untuk melarikan diri. Akan tetapi tangan makhluk tersebut muncul di mana-mana dan akhirnya Yudi pun tertangkap. Adegan berpindah ke desa Giritirto yang berada di Jawa Tengah, di mana terlihat Pak Ustadz sedang mengingatkan anak-anak untuk tidak berkeliaran di waktu maghrib. Karena dipercaya banyak makhluk halus bergentayangan dan mengganggu manusia, terutama anak-anak, karena dianggap lebih rentan. Pak Ustadz juga menghimbau agar anak-anak datang lebih awal jika ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Keesokan harinya terlihat Yugo sedang bersiap-siap untuk pergi mengikuti pertandingan sepak bola di lapangan. Tak lupa ia mengajak sepupunya untuk ikut menonton dan memberikan dukungan. Kamu gak ikut nonton? Mau ngapain nonton bola? Gak guna. Tidak berapa lama, kawan-kawannya datang menjemput. Segera ia berlari dan pamit kepada ibunya. Gue pun dijemput. Pamit ya. Hati-hati ya, Le. Ya, Ya, hati-hati ya, Le. Setelah Yugo dan teman-temannya pergi, Bu Surti melihat botol minuman Yugo tertinggal. Segera ia meminta Wulan untuk pergi mengantarkan botol itu ke lapangan. Kasihan lo sepupumu itu, dia udah gak punya siapa-siapa. Wulan menolak dikarenakan ia masih sibuk dengan pengajuan beasiswa sekolahnya. Ya udah besok pagi uang jajanmu ibu tambahin. Tapi ketika mendengar kalau uang jajannya akan ditambah, segera Wulan berubah sikap dan mengantarkan botol itu ke lapangan. Ibu ngetarke minumanmu. makasih ya, Lan. Karena jarak lapangan cukup jauh, Wulan memutuskan untuk menonton pertandingan sampai selesai dan pulang bersama Yugo. Mama nongko se. Ntar aku pulangnya bareng kalian. Sementara itu Dewo yang mengetahui kehadiran Wulan di lapangan menjadi tidak fokus dan terkena tackle oleh pihak lawan. Segera pelatih mengganti Dewo dengan Yudo. Yuko, cepat, gantikan Dewo. Yang lain nanti. Sudah. Yang lain nanti dulu. Ketika keluar lapangan, Dewo langsung menghampiri dan duduk di samping sang pujaan hati. Melihat kehadiran Dewo, Wulan terlihat acuh dan fokus kepada handphonenya saja. Tumben Lan, nonton. Wulan mengatakan bahwa ia disuruh mengantarkan minuman Yugo yang tertinggal di rumah ke lapangan. Suara teriakan penonton menarik perhatian Wulan di mana terlihat Yugo sedang menguasai bola. Sayangnya bola di kaki Yugo berhasil direbut dan momen itu dimanfaatkan tim lawan untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol. Kekalahan ini menyebabkan salah seorang pemain menyalahkan tim cadangan yang dianggap tidak bisa bermain dan tidak berguna. Semua tim cadangan itu sama saja. Gak ada gunanya. Hal ini memicu emosi tim cadangan yang berujung dengan adu fisik. Setelah lelah berkelahi, sore harinya mereka pulang dengan menggunakan mobil yang berbeda. Tim yang tadinya solid terbelah menjadi dua. Lalu pelatih sepak bola Pak Harun mengingatkan mereka untuk sholat maghrib dulu sebelum pulang. Semuanya sholat dulu, mau salah. Yuk. Akan tetapi Hendro tetap meminta supir untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang. Yugo sempat mengingatkan untuk sholat dulu, akan tetapi Hendro sudah malas melihat sikap Anas. Daripada nanti terjadi keributan lagi, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Begitu mobil jalan Pak Derajat memanggil mereka untuk sholat dulu, akan tetapi Hendro menolak dikarenakan mereka akan menjamah sholat maghrib di Masjid Agung Giritirto. Sementara itu Adi mendapat firasat bahwa akan terjadi sesuatu. Di tengah perjalanan, driver menanyakan penyebab keributan kepada Wulan. Ada apa toh, Mbak? Masalahnya kok malah adu jeruk. Tapi emang goblok aja sih Yogo. Dia tuh pengen sok jadi pahlawan, malah bikin kalah. Sementara itu teman-teman yoga yang di belakang terlihat kesal sampai mereka mengucapkan sumpah serapah yang harusnya tidak diucapkan. Sumpahi, Anas cacat seumur hidup. Bikin kalah. Dan mati aja sih Yogo.
Pak Pur sampai istighfar mendengar sumpah serapah Wulan sampai dia tidak memperhatikan kalau ada orang menyeberang jalan yang berujung dengan tertabraknya orang tersebut. Orang tersebut langsung terkapar di jalan dengan badan dipenuhi darah. Lalu Pak Pur memeriksa denyut nadi orang tersebut dan ternyata sudah meninggal dunia. Anak-anak segera menutupi orang tersebut dengan daun pisang. Pak Pur segera menelepon pihak berwajib agar segera datang ke TKP. Sementara itu Wulan terlihat ketakutan. Tiba-tiba terlihat seorang anak memanggil dari luar jendela. Saat Yugo menoleh ke mobil ternyata Wulan sudah tidak ada di sana. Menyadari hal itu, Yugo dan kawan-kawan pun panik. Ternyata Wulan pergi mengikuti pemuda yang memanggil dirinya. Begitu sadar, ia telah tersesat di dalam hutan. Sementara itu terlihat Jin Umu Sipyan memperhatikan dari kejauhan. Tiba-tiba, Jin Umu Sipyan merasuki Wulan dan mengakibatkan tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Sementara itu Yoga dan teman-temannya terlihat masuk ke hutan untuk mencari Wulan. Karena tak kunjung ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Saat Indro berjalan sendiri, ia melihat seorang nenek tua berdiri di dekat pohon besar. Saat bersamaan Yugo melihat Wulan sedang meringkuk di balik semak belukar. Namun tiba-tiba sosok Wulan menghilang dan muncul di belakang Yugo sambil membawa batu seperti hendak memukul Yugo. Tiba-tiba Wulan pingsan. Beruntung Pak Pur berada di sana. Segera Pak Pur dan Yugo membawa Wulan ke mobil. Sementara itu, terlihat warga sudah berkumpul di TKP. Dikarenakan anak-anak tak kunjung muncul, lalu warga dan polisi memutuskan untuk masuk ke hutan mencari mereka. Lalu polisi mengantarkan Wulan dan Yugo, sementara anak-anak yang lain belum ditemukan. Sebelum pamit, polisi berpesan kepada ibu Wulan dan Yugo jika mereka sudah cukup istirahat untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya mohon pamit, makasih kerjasama. Saya pamit. Yugo terlihat diam membisu ketika Wulan sedang ditenangkan oleh para kerabatnya. Tidak berapa lama, mereka pun berpamitan. Kami pamit dulu ya, Bu. Setelah semua pulang, sambil membasuh tubuh Wulan, Bu Wati menanyakan kepada anaknya apa yang sebenarnya terjadi. Ya kamu tuh cerita sama ibu. Akan tetapi Wulan diam membisu. Dikarenakan Wulan diam saja, Ibu Surti lalu menyuruh Wulan untuk beristirahat. Kamu sekarang istirahat. Sementara itu, terlihat Adi mendatangi TKP. Ketika Adi bertanya, pria di sebelahnya menerangkan bahwa kecelakaan terjadi di waktu maghrib. Sementara itu terlihat ayah Hendro menangis dikarenakan anaknya belum ditemukan. Dari 8 anak yang berada di mobil pickup tersebut, baru Wulan dan Yugo saja yang sudah ditemukan dan pulang ke rumah. Ketika Adi melihat korban, dia melihat ada tanda leher hitam pada korban. Dia teringat akan seorang ibu yang mencari anaknya bernama Yudis yang hilang 20 tahun yang lalu di waktu maghrib. Adi disadarkan dari lamunan ketika mendengar suara telepon berdering. Ternyata itu adalah Ayu, sahabat kecilnya yang selalu mengingatkan Adi untuk cepat pulang dan melupakan obsesi memburu Jin Umu Sipyan yang 20 tahun lalu menculik kawan-kawannya. Ini udah bertahun-tahun loh, Di. Ini udah di luar kuasa kita, Di. Kamu gak pengen hidup tenang, Di? Akan tetapi Adi menegaskan bahwa ia tidak bisa tenang sebelum menemukan dan menghentikan makhluk jahanam itu. Mendengar itu, Ayu hanya bisa pasrah dan berharap tidak terjadi apa-apa pada Adi. Keesokan harinya, terlihat Yugo sedang bermain bola di lapangan desa. Ia heran kenapa tiba-tiba teman-temannya terdiam dan menatap ke arah hutan. Tiba-tiba, ternyata ia sedang bermimpi. Karena haus dan air di gelas habis, ia pergi ke dapur mengambil air minum. Saat minum air, dia mendengar suara dari arah belakang rumah.
Setelah dicek ternyata Wulan sedang memakan seekor kucing. Yugo sungguh ketakutan melihat perubahan sikap Wulan. Segera ia menutup pintu dan bergegas ke kamar. Tiba-tiba Wulan sudah berada di belakang dan berlari menyerang dirinya. Bu Surti yang mendengar teriakan Yugo segera keluar dari kamarnya dan menenangkan Yugo. Menyadari bahwa yang datang adalah budenya, segera Yugo memeriksa Wulan dan mendapati sepupunya sedang tertidur di kamarnya. Budenya bingung dengan tingkah Yugo, ia berpikir Yugo sedang mengigau. Tanpa mereka ketahui tangan Wulan sudah berlumuran darah akibat menyembelih kucing. Pagi harinya ketika Yugo hendak pergi sekolah, Wulan terlihat sudah berada di meja makan dengan tatapan dingin. Yugo ketakutan sampai tak terasa ia kencing di celana. Sementara itu, warga desa masih mencari keenam anak yang hilang di hutan. Beberapa warga menduga anak-anak tersebut memang melarikan diri dari rumah karena takut dimarahi orang tua, dan warga juga berpikir mungkin ada baiknya tidak mencari mereka di hutan akan tetapi di terminal atau di rental-rental PS. Pak Hansip yang mendengar percakapan mereka segera mengingatkan untuk tidak sembarangan bicara, karena berdasarkan cerita bapaknya, kejadian ini pernah terjadi 20 tahun lalu di desa Jati Jajar. Adegan berpindah kepada Yugo yang baru tiba di sekolah dan langsung dihadang oleh Anas dan kawan-kawan. Yugo langsung dibawa ke sudut sekolah dan diinterogasi oleh Anas. Anas berpikir bahwa Hendro dan kawan-kawan merencanakan sesuatu dengan bersembunyi agar tim mereka didiskualifikasi dari pertandingan. Kalian tuh emang sengaja kan kayak gini biar tim kita didiskualifikasi? Jawab jujur! Di mana Hendro sekarang? Mereka ada kok. Tiba-tiba Wulan muncul dan mengatakan bahwa keenam anak yang hilang akan datang menjemput mereka di waktu maghrib. Mendengar itu mereka semua terdiam. Di tempat lain Hansip, Naufal dan warga yang lain masih mencari anak-anak di tengah hutan. Tiba-tiba mereka mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Ternyata mereka menemukan banyak bangkai kucing berserakan di sana. Pak Sigit, wali kelas Yugo, mengajak anak muridnya berdoa bersama. Ia prihatin atas hilangnya keenam murid yang belum diketemukan. Berdoa, mulai. Saat berdoa bersama, semua siswa menunduk kecuali Wulan. Ia menatap tajam ke arah Yugo sehingga membuat Yugo ketakutan. Ketika jam istirahat, Anas yang sedikit mengantuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika bercermin dia melihat Jin Umu Sipyan di cermin. Akan tetapi ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun melanjutkan membasuh mukanya, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting. Lalu Anas mengecek dengan mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata tiba-tiba Wulan muncul di samping wastafel, tapi sesaat kemudian ia muncul di depan Anas dan hendak menyerang dengan menggunakan pisau. Dewo muncul dan menyadarkan Anas dari ketakutan. Ketika pulang sekolah, Yugo tidak berani mendekati Wulan, ia hanya mengamati dari kejauhan. Di tempat lain, Adi mendengar kabar tentang penemuan puluhan bangkai kucing di hutan Giritirto. Adi menduga kejadian itu ada hubungannya dengan kehilangan 6 orang anak dan Jin Umu Sipyan yang ia buru. Segera ia meluncur ke TKP. Sambil berjalan pulang, Anas menceritakan kejadian di kamar mandi kepada Dewo dan Yugo. Yugo juga mengatakan bahwa ia juga mengalami hal serupa. Ia meyakini bahwa yang mengganggu dirinya dan Anas adalah makhluk yang sama. Dewo teringat akan cerita kakeknya 20 tahun lalu di desa Jati Jajar, di mana beberapa anak hilang di waktu maghrib dan hanya seorang anak yang ditemukan. Akan tetapi anak tersebut akhirnya bunuh diri. Tiba-tiba terlihat warga berlarian ke arah balai desa. Segera mereka mengikuti warga pergi ke balai desa. Ternyata di balai desa ditemukan banyak bangkai binatang. Sama persis kayak di Jati Jajar zaman dulu. Adi yang ada di sana hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sementara Yugo teringat kejadian ketika Wulan menyembelih kucing di belakang rumah. Segera Adi pulang ke rumah untuk mengecek keberadaan Wulan.
Ternyata Wulan sedang tidur siang di kamarnya. Bu Surti mengingatkan Yugo untuk tidak mengganggu Wulan karena ia sedang tidak enak badan. Melihat kakak sepupunya sedang tidur di kamarnya, lalu Yugo menyandarkan tubuhnya di ruang tamu hingga ia tertidur. Ketika bangun ternyata Wulan sudah ada di hadapannya dengan senyum yang menakutkan. Tidak berapa lama Bu Surti datang. Dia meminta Yugo mengantarkan pesanan wajik ke ibu-ibu PKK desa Kebon Dalam. Ketika Yugo hendak pergi, dengan ekspresi dingin, Wulan mengingatkan agar Yugo pulang ketika maghrib saja. Yugo segera menuju ojek yang sudah dipesan ibunya, lalu Bu Surti berpesan agar Yugo segera pulang agar tidak kemalaman. Menjelang maghrib terlihat para orang tua segera memanggil anak-anaknya untuk segera pulang ke rumah dan menutup pintu dan jendela agar anak mereka tidak hilang diculik makhluk halus. Sementara itu, Anas menghubungi Anton dan menceritakan kejadian mistis di sekolah serta sikap Wulan yang berubah 180 derajat pasca kejadian menghilangnya kawan-kawan mereka di hutan. Dan Anas juga teringat akan perkataan Wulan kalau Endro akan menjemput mereka ketika maghrib. Wes laras. Aku mau sholat sih. Aku rawati. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ketika dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Anton tidak menyadari sudah ada yang mengintai dirinya dari luar jendela. Tak disangka Endro sudah berada di hadapannya. Dan tidak hanya Endro, 5 kawan lainnya juga sudah siap menjemput Anton. Sementara itu, Anas berusaha menghubungi Dewo akan tetapi tidak ada jawaban dari Dewo. Tanpa ia sadari, beberapa temannya yang hilang di hutan sudah berada di dalam rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah. Ternyata ketika pintu terbuka, Endro sudah berdiri di sana. Dewo yang baru selesai sholat dan mengangkat telepon mendengar teriakan Anas dari telepon. Tiba-tiba, teman-temannya bermunculan sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Mendengar teriakan Anas, Dewo segera bergegas ke rumah temannya itu. Di perjalanan dia berpapasan dengan Yugo, lalu ia mengajak Yugo pergi ke rumah Anas untuk mengecek kondisinya. Dia teriak-teriak dan bilang kalau ada Endro di rumahnya. Endro, habis itu dia teriak sakitan. Segera Yugo dan Dewo pergi ke rumah Anas. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan teman mereka yang hilang. Akan tetapi tingkah mereka aneh, mata yang memutih dan tatapan yang menyeramkan membuat Yugo dan Dewa ketakutan. Tiba-tiba Endro, Bima, dan Gema muncul dari atap rumah. Endro turun dari atap dan langsung menyerang mereka. Beruntung mereka dapat menghindar dan melarikan diri dari serangan Endro dan kawan-kawan. Di saat genting, Adi muncul dengan mobil pickup dan berhasil menyelamatkan kedua anak itu. Adegan berpindah kepada Anas. Setelah diculik ternyata ia dikumpulkan dengan para teman-temannya yang tergabung di tim inti sepak bola. Lalu Wulan datang menghampiri Anas. Anas melihat jin ungu Sipian di belakang Wulan. Sementara itu, terlihat Adi sedang menanyakan kepada Yugo dan Dewo, apa yang terjadi sebelum teman-teman mereka dinyatakan hilang di dalam hutan. Yugo mengatakan Endro berkelahi dengan Anas hingga saling mengeluarkan sumpah serapah. Lalu Adi mengatakan bahwa ada sosok jin jahat bernama Ungu Sipian. Jin itu suka memangsa jiwa anak-anak yang penuh angkara murka dan pendendam, dan jin itu bisa berpindah ke tubuh manusia. Adi pun menceritakan kejadian 20 tahun lalu. Dia menceritakan bahwa sahabatnya pernah menjadi korban jin ungu Sipian.
Berawal dari sumpah serapah yang diucapkan sahabatnya kepada guru mereka ketika maghrib. Sumpah serapah itu benar terjadi hingga guru mereka ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lalu Saman sahabat Adi semakin kerasukan, ia membunuh kakaknya dan memakan hewan ternak mentah-mentah. Akhirnya Saman bunuh diri karena tidak tahan dengan gangguan mistis yang menyerang. Sementara itu Adi sendiri nyaris dirasuki jin Umu Sipyan, beruntung ia diselamatkan oleh Ayu sahabatnya. Om ini dulu tinggal di mana? Jati Jajar. Mendengar itu Dewo terdiam karena teringat akan cerita kakeknya tentang kejadian di desa Jati Jajar. Pagi harinya desa kembali digegerkan dengan penemuan jasad anak-anak di rumah kosong. Sementara itu Yugo yang belum pulang ke rumah terus ditelepon bibinya. Yugo akhirnya mengangkat telepon itu dan menjelaskan kejadian semalam. Halo Bre, Budi aku bisa jelasin. Yugo mengatakan bahwa semalam ia mau dibunuh. Bu Surti panik dan ketakutan, ia juga memberitahukan kabar buruk yang membuat Yugo terdiam. Ternyata Bu Surti mengabarkan bahwa teman satu tim sepak bola mereka ditemukan mati terbunuh semua di rumah kosong. Kita mati, Om. Dibunuh. Suasana duka dan kesedihan yang mendalam menyelimuti pemakaman itu. Sementara itu, Adi mengamati prosesi pemakaman dari kejauhan. Wulan yang merasa dirinya sedang diamati melirik Adi dengan tatapan tajam, dan tiba-tiba ia sudah muncul di belakang Adi. Aku ingat kamu. Aromamu. Buat apa kamu kesini? Jin di dalam tubuh Wulan mengingatkan Adi supaya tidak usah ikut campur urusannya. Adi yang masih trauma pada kejadian 20 tahun lalu terlihat ketakutan. Meski awalnya ketakutan, Adi berhasil mengatasi rasa takutnya dan berbalik mengancam akan membunuh jin tersebut. Aku akan membunuhmu. Jangan kamu pikir aku nggak tahu apa-apa tentang kamu. Umu Sipyan mengingatkan Adi, jika ia gagal membunuh dirinya, seluruh anak-anak di desa Giritirto akan ia binasakan. Lalu jin itu menunjukkan wujud aslinya dan menghilang. Sekembalinya dari pemakaman, Adi meminta Yugo dan Dewo untuk pulang ke rumah dan ia juga memberikan jimat pelindung kepada mereka. Ia meminta jimat itu dipasang di pintu depan, belakang dan pintu kamar Wulan. Adi berencana mengeluarkan jin Umu Sipyan dari tubuh Wulan. Yugo dan Dewo masuk ke rumah dan menempelkan jimat itu sesuai arahan Adi. Saat hendak memasang jimat di kamar Wulan, Bu Surti masuk dan langsung memeluk Yugo. Ia khawatir akan keponakannya karena semalaman tidak pulang. Ketika Wulan masuk rumah, ia sangat marah setelah menyadari ada jimat menggantung di pintu rumah. Adi yang sedari tadi menunggu di luar segera masuk ke rumah Yugo dan meruqyah Wulan. Pak Joko dan Pak Amir menuduh Adi hendak berbuat macam-macam dan segera menyergap dan melumpuhkan Adi. Yugo dan Dewo pun berusaha menolong Adi, akan tetapi Wulan meyakinkan mereka kalau Adi adalah orang jahat yang suka menculik anak-anak. Adi pun ditangkap sementara Yugo dan Dewo melarikan diri. Kabar tertangkapnya pelaku pembunuhan anak-anak cepat tersebar, warga berbondong-bondong datang ke rumah Bu Surti untuk melihat sang pelaku. Yugo dan Dewo yang melihat warga berbondong-bondong datang ke rumah Bu Surti terlihat bingung dan ketakutan. Piye, Go? Aku takut. Wedi. Sebaiknya kita nyerahkan diri saja. Yugo beranggapan kalau mereka menyerahkan diri, nasib mereka akan seperti Endro dan kawan-kawan. Sementara itu jin Umu Sipyan sudah menguasai raga Wulan dan mulai melakukan aksinya. Ia memukul muazin yang akan azan di Masjid Giritirto. Di saat bersamaan, rumah Bu Surti digeruduk warga yang ingin menghakimi pembunuh anak. Pak Lurah berusaha menenangkan warganya dan mengingatkan agar tidak main hakim sendiri.
Sementara Adi terlihat sedang diinterogasi oleh Pak Hansip dan kawan-kawan. Hansip mengatakan bahwa di luar sana banyak orang tua korban yang ingin menghakimi Adi. Adi mengatakan bahwa ia adalah warga desa Jatijajar yang tidak sengaja mendengar kabar kekacauan di Giritirto. Dia juga mengatakan ia pernah mengalami hal yang sama 20 tahun lalu dan diselamatkan oleh Pak Amin Lurah Jatijajar. Mendengar itu Hansip pun kaget, karena Pak Amin adalah ayahnya. Adi juga mengatakan bahwa jin Umu Sipian merasuki tubuh Wulan. Sementara itu Wulan yang berada di masjid memanggil anak-anak di desa untuk berkumpul dan bermain. Suara yang menggema di seluruh desa membuat anak-anak terhipnotis mengikuti sumber suara dengan bola mata yang memutih. Mereka akan menyerang orang yang berusaha menghalangi mereka mengikuti sumber suara. Suara itu tak henti-henti memanggil anak-anak untuk berkumpul di lapangan. Hal ini dialami juga oleh Yugo dan Dewo, mereka terhipnotis mengikuti sumber suara dengan bola mata yang memutih. Adi meminta Hansip melepaskan ikatannya agar bisa menyelamatkan anak-anak dari jin Umu Sipian. Di saat bersamaan, para orang tua yang memiliki anak histeris karena anak mereka menghilang dari rumah. Tak berapa lama 6 anak yang dinyatakan hilang muncul di depan pintu, mereka siap menyerang Pak Hansip dan kawan-kawan. Adi memohon agar ikatannya segera dilepaskan. Segera Adi membantu menahan pintu, akan tetapi pintu sudah rusak dan akhirnya jebol. Dan pergumulan pun terjadi. Di saat sedang bingung harus kemana, Adi teringat perkataan Wulan bahwa ia ingin menghabisi anak-anak di pemakaman. Segera Adi pergi ke pemakaman, di mana anak-anak desa Giritirto berkumpul di sana. Terlihat seluruh anak desa Giritirto sedang terhipnotis dengan mata memutih. Terlihat jin Umu Sipian berada di belakang Wulan. Di saat yang sama, Pak Hansip dan kawan-kawan masih berjibaku dengan anak-anak yang kerasukan. Adi tiba di pemakaman, segera ia menghentikan Umu Sipian. Lalu Adi menawarkan diri untuk menukar seluruh jiwa anak-anak desa Giritirto dengan jiwanya. Jadi kau akan menyerahkan jiwamu? Ambil jiwaku. Mendengar itu Wulan pun turun melayang dan jatuh pingsan di hadapan Adi. Jin Umu Sipian pun muncul dan mengulurkan tangan membuat perjanjian dengan Adi. Tubuh Adi pun kejang-kejang dan bola matanya menjadi putih. Adi berusaha mengendalikan tubuhnya dan mengumandangkan azan. Sontak anak-anak yang kerasukan menjerit kesakitan. Hal serupa dialami juga oleh Endro dan kawan-kawan padahal lokasinya berjauhan dengan Adi. Jin Umu Sipian pun merasakan hal yang sama, ia menutupi telinga dengan kedua tangannya. Adi memutuskan terjun ke sungai untuk membunuh jin Umu Sipian dan mengakhiri ini semua. Sontak semua orang yang kerasukan kembali sadar. Mereka tidak ingat apa yang telah terjadi pada mereka. Pak Hansip pun lega. Serangan terhadap dirinya dan kawan-kawan terhenti dan mereka pun selamat. Setelah mereka semua selamat, mereka melakukan tabur bunga di sungai untuk menghormati Adi. Adi juga meninggalkan surat ucapan terima kasih kepada Ayu karena sudah menjadi teman yang selalu mensupport dirinya. Dan film pun berakhir.